Kuasa di tangan kita. Setiap orang memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan membuat pilihan yang membentuk masa depan. Ini berarti bahwa kehidupan kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan atau keberuntungan, tetapi oleh tindakan dan keputusan kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita dapat memilih untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan dan pilihan kita, mengubah cara pandang terhadap situasi, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. Namun, kekuatan ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Ketika kita mengakui bahwa kita memiliki kuasa atas hidup kita sendiri, maka kita harus siap mengambil risiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Ini berarti bahwa jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana, kita tidak bisa menyalahkan faktor eksternal, tetapi harus mempertanyakan keputusan dan tindakan kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa hal ini tidak selalu mudah dijalankan, terutama ketika kita menghadapi tantangan besar atau tekanan dari lingkungan sekitar. Namun, dengan kesadaran dan praktek yang tepat, kita dapat memperkuat dan menggunakan kuasa di tangan kita sendiri untuk mencapai tujuan hidup. Secara keseluruhan, kuasa di tangan kita adalah konsep yang memotivasi dan memberdayakan untuk mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi terbaik. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki potensi untuk mempengaruhi nasib kita sendiri, dan bahwa dengan pengembangan diri yang tepat, kita dapat mencapai apapun yang diinginkan dalam hidup. Ada beberapa hal yang masuk dalam kuasa diri kita, atau dapat kita kendalikan. Antara lain, 1. Pikiran dan persepsi. Manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan persepsinya. Kita dapat memilih untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal positif atau negatif, dan cara kita mempersepsikan suatu situasi akan mempengaruhi respon yang kita berikan terhadap situasi tersebut. 2. Emosi. Meskipun emosi muncul secara alami, manusia memiliki kendali atas cara mereka merespon dan mengelola emosi tersebut. Kita dapat belajar untuk mengendalikan emosi dan merespon situasi dengan lebih tenang dan rasional. 3. Tindakan. Manusia memiliki kendali atas tindakan yang mereka ambil. Kita dapat memilih untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kita dan tujuan hidup yang ingin dicapai. 4. Komunikasi. Manusia memiliki kendali atas cara mereka berkomunikasi. Kita dapat memilih untuk berkomunikasi dengan cara yang efektif dan positif atau sebaliknya. 5. Kesehatan. Manusia memiliki kendali atas kesehatan mereka. Kita dapat memilih untuk menjaga kesehatan dengan makan sehat, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres dengan baik. 6. Lingkungan. Meskipun kita tidak memiliki kendali penuh atas lingkungan di sekitar kita, kita dapat memilih untuk membuat perubahan kecil dalam lingkungan tersebut, seperti membersihkan lingkungan sekitar kita dan memilih produk yang ramah lingkungan. 7. Waktu. Manusia memiliki kendali atas bagaimana mereka menggunakan waktu mereka. Kita dapat memilih untuk mengatur waktu dengan baik dan memprioritaskan kegiatan yang penting bagi kita. Dalam keseluruhan, kendali atas kuasa manusia terletak pada kemampuan kita untuk memilih bagaimana kita merespon terhadap situasi dan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan kemampuan kita untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Jika kita mampu mengendalikan kuasa diri sendiri, maka ada beberapa dampak positif yang dapat terjadi. Antara lain, 1. Peningkatan kesejahteraan. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran dan emosi, kita dapat merespon situasi dengan lebih tenang dan rasional. Hal ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. 2. Peningkatan pencapaian. Ketika kita memiliki kendali atas tindakan dan komunikasi, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengambil tindakan yang mendukung pencapaian tujuan hidup. 3. Peningkatan hubungan interpersonal. Ketika kita mampu mengendalikan emosi dan berkomunikasi dengan baik, kita dapat membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat dan positif dengan orang lain. 4. Peningkatan kesehatan fisik dan mental.
Ketika kita mampu mengendalikan kesehatan, kita dapat menjaga kesehatan fisik dan mental dengan baik. 5. Peningkatan pengaruh dan keberhasilan. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran, tindakan, dan komunikasi, kita dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan berhasil dalam mencapai tujuan hidup. Namun, jika kita tidak mampu mengendalikan kuasa diri sendiri, maka dapat terjadi dampak negatif seperti 1. Peningkatan stres dan kecemasan. Ketika kita tidak mampu mengendalikan pikiran dan emosi, kita dapat merespon situasi dengan stres dan kecemasan yang lebih tinggi. 2. Peningkatan konflik interpersonal. Ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi dan komunikasi, kita dapat membangun hubungan interpersonal yang buruk dan mengalami konflik dengan orang lain. 3. Peningkatan risiko kesehatan. Ketika kita tidak mampu mengendalikan kesehatan, kita dapat mengalami risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti obesitas, penyakit jantung, dan stres. 4. Peningkatan ketidakpuasan hidup. Ketika kita tidak mampu mengendalikan tindakan, kita dapat mengalami ketidakpuasan hidup dan kesulitan mencapai tujuan hidup. Secara keseluruhan, kemampuan kita untuk mengendalikan kuasa diri memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan fisik dan mental, hubungan interpersonal, dan keberhasilan hidup. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk belajar mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan. Sudahkah kita mengendalikan kuasa diri, memegang kendali atas diri sendiri? Mulai belajarlah dari sekarang. Sekali lagi, kuasa di tangan kita. Kendalikan yang bisa kita kendalikan. Dan ingat untuk selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh tindakan dan kegiatan. Rani Syahriza, Podcast nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.